memasuki acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dari Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Untuk panitia mohon mempersiapkan terlebih dahulu sebelum Abina memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala. Salliyan wa salliman ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Syadatul muhtaramat wal muhtaramin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, para wali murid, akhwati wa akhwani fillah hafizakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul untuk tasyakuran kelulusan, khususnya untuk putri-putri antum ayuhal aulia yang selama ini bersama kita karena telah mendapatkan taufik secara khusus dari Allah. Ketika siapapun orang, begitu Allah mengarahkan kepada sebuah pendidikan agama, itu adalah mempunyai nilai khairan kabira, khairan katsira, khairan azima, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tapi pada saatnya kapan anak-anak kita, putri-putri kita berada di sini, menjadi sunnatullah, adalah termasuk sunnat Allah, aturan Allah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dari segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh, ada pertemuan dan selanjutnya ada perpisahan. Tapi insya Allah bukan perpisahan untuk selama-lamanya. Kita akan ketemu kembali di alam kebahagiaan insya Allah. Pagi ini, siang ini, tema yang diangkat oleh anak-anak kita adalah tarbiyah keimanan dan karakter wanita menyiapkan Ansariyah dalam andil memperjuangkan agama. Dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyatna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin, dalam surat As-Saff ayat 14. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, secara umum kepada seluruh yang beriman. Kunu ansarallah, adalah kalian penolong-penolong Allah, penolong-penolong agamanya Allah. Kama qala Isa bin Maryam, seperti Isa ibn Maryam berkata lil hawariyin pada pengikut-pengikut setianya, man ansari ilallah, siapakah yang menjadi penolongku untuk menegakkan Allah, agamanya Allah. Qalal hawariyun nahnu ansarullah, mereka menjawab dengan siap, kami, kata hawariyin, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Dalam hal ini di antara Bani Israel ada yang mengimani, fa amanat ta'ifatun min Bani Israil,
Tapi di sana juga ada kelompok yang tidak mau menerima tugas ini. Wa kafarat ta'ifah. Fa ayyadna alladziina aamanu 'alaa aduwwihim fa asbahu zahirin. Allah berfirman, adapun orang-orang yang mengimani, menyikapi tugas ini, kami akan memberikan kekuatan, mengalahkan pada musuh mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang menang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, saya ingin mengilustrasikan ayat ini dulu. Seperti apa gambaran kita dalam kesempatan kumpul ini, tertuju khususnya kepada anak-anakku. Terkait dengan pendidikan tarbiyah keimanan yang selama ini kita lakukan. Kemudian tidak cukup harus memperhatikan tarbiyah ini, sekaligus menjaga tentang karakter kewanitaannya sebagai wanita-wanita yang sejati insyaallah. Untuk apa? Menyiapkan Ansoriyah agar mereka menjadi Ansor. Karena apa? Karena agama ini dibutuhkan 3. Perlu kita menjaga eksistensi agama ini. Jangan sampai agama ini punah dari bumi. Yang kedua, perlu diperjuangkan agama ini. Yang ketiga, perlu dilayani agama ini. Islam yang membawa kita berbahagia dunia dan akhirat. Secara umum kita diperintah oleh Allah, tidak ada yang dibedakan. Jadilah kalian ansar Allah. Orang per orang, kemasyarakatan, kumpulan-kumpulan, itu semua harus siap menjadi ansar Allah. Begitu kata Allah. Tapi tidak mungkin jadi ansar Allah kalau tidak kemudian sebelum jadi Hawariyun. Itu baru akan siap menjadi Ansarullah. Hawariyun artinya pengikut setia. Pengikut setia itu sudah tentu ditarbiyah. Menggambarkan pondok kita ini adalah mengunculkan mentarbiyah al-Hawariyun. Karena putri-putri kita di sini memang disiapkan menjadi Hawariyin. Mereka harus menjadi pengikut setia dengan aturan pondok yang A dan B, Masya Allah banyak ya. Melawan nafsu, bangun malam, banyak wirid, sholat berjamaah, tidak ada henti-hentinya, 24 jam. Begitu. Itulah kesepakatan kita bersama hidup di pondok ini sebagai ma'had, sebagai tempat berjanji kepada Allah. Sehingga kemudian mereka insya Allah jadi pengikut setia. Ketika di sini jelas jadi pengikut setia, tapi semuanya akan meninggalkan pondok ini kembali ke tempat masing-masing. Maka ketika kembali ke masing-masing, sanggupkah menjadi Ansarullah? Ini masalahnya. Sanggupkah melanjutkan misi dan visi ini kemudian menjadi Ansarullah? Rupanya Allah juga menggambarkan ada yang fa'amanat ta'ifatun. Ada yang oke, siap katanya. Ada yang wa kafarat ta'ifatun. Pulang, subhanallah. Ini contoh ya. Anak pondok pun juga demikian. Kalau di sini jelas semuanya jadi Hawariyin. Begitu pulang, ada yang kemudian meneruskan misinya. Dari belajar kemudian mengajar, amanat taifatun. Tapi yang selanjutnya ada yang enggak. Wallahu a'lam.
Bahkan mondoknya semuanya dilupakan. Bahkan bisa jadi asalnya santri jadi bekas santri. Ada enggak? Yang dulunya di sini satu contoh berukut jilbaban, kemudian pulang jadi lepas semua, ada. Karena amanat taifatun wa kafarat taifah. Tapi selanjutnya yang tetap berkonsisten untuk menjaga misi dan visi ini, kata Allah fa'ayyadna, kami berikan dukungan, katanya Allah. Dukungan dari Allah membuat mereka dalam keadaan selalu menang dalam segala-galanya, menjadi orang-orang yang menang. Akhwati, kalian adalah hawariyin. Di sini hawariyin ya. Tapi kelanjutannya apakah antum akan jika menjadi ansarullah? Tadi yang kita lihat bersama, materi-materi pendidikan ini seluruhnya adalah demi untuk kembali ke masyarakat mengajarkannya. Supaya ilmu ini tersebar. Jadi ini adalah gambaran keberadaan antara hawariyin yang kemudian siap menjadi ansarullah. Saya ilustrasikan selanjutnya. Kalau di sini kenapa Allah menggambarkan Nabiullah Isa ibn Maryam yang kemudian minta kesanggupan pada hawariyin, maka di sini kami ingin memberikan gambaran lagi bahwa akhwati ini yang sekarang di wisuda ini adalah hawariyin ibarat Maryam yang ada. Sayyidina Maryam. Kamu adalah Maryam. Sayyidatna Maryam. Masya Allah. Anaknya Hannah. Siapa Hannah? Ya salihah. Kemudian melahirkan Maryam ya salihah minal aulia. Karena ditempa dirinya oleh bagaimana dia harus dekat dengan Allah. Menggambarkan kita juga di sini begitu. Kita diajak untuk menjadi Maryam. Kalau Maryam ini ya, selanjutnya menjadi ansarullah, termasuk amanat taifatun, insyaallah mendapatkan ta'yid minallah. Dukungan Allah, kekuatan dari Allah. Maka akan melahirkan namanya Isa. Maknanya kalau bukan dengan kesanggupannya menjadi ansarullah, melanjutkan misi ini di masyarakat, maka Allah akan berikan anak yang saleh insyaallah. Kok malah bahasan kawin ini? Karena ini tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas, perjuangan ini membutuhkan namanya pejuang-pejuang yang sama dalam satu visi. Sayang kalau kemudian anak-anak kita sebagai Sayyidatna Maryam kemudian pulang tidak mendapatkan jodoh yang kuhu. Sayang. Nah, sayang. Jadi makanya kemudian demi kesinambungan perjuangan, berarti kita berharap sudah tentu setelah ini adalah akan melahirkan anak-anak yang soleh, berarti harus menjadi jodohnya orang-orang yang soleh. Karena itu saya bertanya, sanggup jadi ansarullah? Sanggup? Oke. Hajah hidmah. Oke. Alhamdulillah oke ya. Jadi ada Isa yang dilahirkan dari Maryam. Menggambarkan
Hawariyat ibarat Maryam akan melahirkan siapa? Nabi Isa insyaallah. Yang ini adalah bagian daripada ta'yidullah fa'ayyadna alladzina amanu ala aduhim fa'asbahu dhahirin. Karena itu selanjutnya ini adalah misi yang kita kembangkan, dan anak-anak kita di sini wallahu alam setelah ini mau langsung kawin apa tidak tahu saya. Mungkin masih ada menjalani kuliah, tapi di sini sudah digembleng dengan aturan-aturan yang ini memang dibuat oleh guru kita bersama untuk membuat kader. Hanya cukup dengan Iqra bismi rabbika itu modal yang luar biasa. Tidak usah panjang-panjang. Iqra, kecerdasan intelektual. Tapi bismi rabbika harus selalu seiring dengan antara fikir dan dikir. Maka jangan heran kalau pondok ini antara mengasah otak dan dikir, wiritan, siang, malam, sholat terus. Itu menjadi ukuran kita belajar di sini, dan itu adalah manhajnya Abuya. Sehingga Abuya menggambarkan Iqra bismi rabbika fikir-dikir ini, seorang santri kalau tidak membawa pulpen, itu berarti dia bukan santri yang baik. Kan harus terus belajar. Bismi rabbika harus membawa tasbih. Sehingga wiridan terus, tidak pernah berhenti. Ini adalah gambaran praktek Iqra bismi rabbika. Jika ini dilakukan, maka kemudian di mana asalnya ilmu itu adalah membawa manusia untuk sombong diri, ndangak. Tapi ditarik dengan namanya zikir menjadi ndiluk, maka ndangak jadi ndiluk. Akhirnya rumus piramida, buat ini, tarik begini, akhirnya kemudian tinggal garis bawah menjadi orang-orang yang terdidik dan orang-orang yang mutawadhi. Itu adalah gambaran sistem pendidikan yang kita bangun di sini dari manhajnya Abuya yang menjadi syakilah kita. Kapanpun antum di mana akan mengapa, tapi katakanlah tema yang diangkat sekarang ini adalah bahagian daripada mimbabi tadzkir. Yani ingatlah antum sekalian, wahai anak-anakku, ketika di wisuda ini topiknya apa, ayatnya apa. Ini kamu inget-inget sampai mati ya. Oh, dulu temanya adalah apa? Tarbiyah keimanan dan karakter wanita, menyiapkan apa? Ansariyah dalam andil apa? Perjuangan. Ini kamu ingat. Sehingga mungkin ini jadi alat evaluasi dirimu. Ketika dari mondok ini kemudian pulang, kemudian barangkali ada namanya orang. Ya, satu saat kemudian yang mestinya semangat tapi kendor. Ingat, oh iya, saya ingat waktu saya di wisuda judulnya ini. Ini penting. Ini adalah pertemuan terakhir, bukan ya, untuk ukuran jenjang pendidikannya. Tapi ini penting menjadi alat mimbabit tadzkir fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi yang jauh yang saya pikirkan adalah itu tadi. Ketika harus kemudian terus menjadi ansor, yang kemudian Allah memberikan jaminan ta'yid. Yang saya gambarkan Siti Maryam melahirkan siapa? Nabiullah Isa. Maka perlu saya bacakan selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutafikum. Takhayyaru linutafikum fankihul akfa wa angkihu ilaihim, rawahul Hakim. Takhayyaru linutafikum, hendaknya kalian bisa memilih meletakkan air manimu kepada siapa. Artinya suruh memilih meletakkan air mani ini untuk mendapatkan orang-orang yang baik. Jangan sampai mendapatkan orang-orang yang tidak sekufu. Jangan-jangan kemudian hilanglah karaktermu karena punya jodoh yang tidak sekufu. Ini penting. Itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhayyaru linutafikum.
Jadi hendaknya kamu bisa memilih di mana kamu meletakkan air manimu untuk artinya siap kawin dan mendapatkan siapa dengan orang-orang yang baik. Kata Rasulullah, fangkihul akfa, maka nikahilah dengan orang-orang yang sekufu. Dalam hal ini adalah karena punya visi dan misi yang sama terkait dengan memperjuangkan agama, menjadi penolong agama, meladeni agama. Maka saya doakan mudah-mudahan antum dapat jodoh orang-orang yang soleh. Wa ankihu ilaihim, dan wahai para wali, nikahkanlah putri-putrimu dengan orang-orang yang sekufu, kata Rasulullah SAW. Dan ini harus kemudian diusahakan semaksimal mungkin. Takallahu talaba ma huwa khairul manaqihi, usahakan dengan semaksimal mungkin dalam hal ini untuk kemudian agar perkawinan yang akan datang ini perkawinan yang sangat-sangat baik. Wa azkaha wa abadaha minal khubsi wal hujur, paling sucinya pernikahan ini daripada keburukan dan kemaksiatan. Dalam hal ini berarti mencari kekufuan sangat penting, dan bahkan Imam Syafi'i dalam hal ini mengatakan persyaratan yang wajib untuk perkawinan, carilah orang yang kufu. Ketika kita punya misi yang jelas terkait dengan setelah kita mendapatkan al-khairiyah di sini, karena hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Akhirnya kemudian selanjutnya hanya Quran saja Rasulullah mengatakan man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Padahal itu hanya memberikan pelajaran paling dasar, yaitu Quran. Belajar Quran dengan dasar, akhirnya mengajarkan itu mendapatkan derajat khairiyah, kebaikan yang agung dari Allah SWT. Dari minal khairiyah menuju al khairiyah. Karena itu mudah-mudahan nanti jodohnya adalah orang-orang yang sama-sama baik. Ada sebuah hadis yang dimaklumi oleh kita seluruhnya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Kaprahnya seorang perempuan dinikahi ada tujuan-tujuan tertentu. Ada yang ingin mengawininya karena hartanya, ada yang karena tedaknya, hasabiha, ada yang karena jamalia, cantiknya, ada yang walidiniya karena agamanya. Padahal ini menjadi kelumrahan orang-orang mencari jodoh. Jadi dengan demikian, ya boleh-boleh saja, kenapa tidak boleh? Untuk ayunya monggo, untuk hartanya monggo. Seorang laki-laki kan ya apa-apa. Alhamdulillah jadi mantu bupati ini ya. Boleh-boleh saja. Tungkaku boleh. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Rasulullah menjelaskan yang terakhir wa li diniha. Bedanya apa yang tadi tungkahu, kemudian li diniha Allah Rasulullah bersabda fadfar bidatid din. Kok beda? Kalau yang tadi sifatnya lil jawas boleh untuk yani harta-hartanya, kemudian kecantikannya karena tedaknya dan karena agamanya, tapi Rasul perintah carilah yang karena agamanya. Beda antara boleh dan perintah. Berarti mestinya seorang harus ngerti memahami sini, jangan karena tiga tadi diprioritaskan yang punya agama. Anak-anak kita sudah kita bekali dengan agama. Alhamdulillah ya. Berapa tahun di sini?
5 tahun. Nah, Masya Allah ya. Termasuk dzatiddin. Karena itu pesan Rasulullah, taribat yadak. Kalau kamu tidak memilih agamanya, taribat yadak. Kamu ibarat orang fakir, nggak punya apa-apa. Percuma. Karena nanti kemudian jangan-jangan milih ayuni hilang kan apa-apa ya. Milih hartanya ludes kan apa-apa. Gitu. Tapi kalau agamanya dibawa udkhulul jannata antum wa azwajukum, toh baru dibawa sama-sama ke surga. Begitu. Karena itu jadi kenapa Abi kok membahas kawin ini lah apa ya? Pahamilah, ini adalah visi dan misi selanjutnya ketika antum alhamdulillah dibekali di sini dengan bekal agama ini yang insya Allah mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Karena tarbiyah di sini tarbiyah bersanad ya, tarbiyah bersanad, punya sanad keilmuan yang jelas. Kita semuanya gandol sama yang punya pondok ini, yang bikin pondok ini. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Itu gandolan kita. Abi cuma ngelantarkan saja. Jadi hendaknya ini menjadi pegangan. Apalagi kita ngerti Quran berfirman, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kamu harus ingat di hari mahsyar yang kami memanggil seluruh umat dengan imamnya. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika sakrun kitabahum. Maka siapa yang bisa menerima rapot amalnya dengan tangan kanan, maka mereka akan membaca rapotnya dengan bergembira ria dan sangat berbahagia. Imamihim di sini berarti maknanya imam yang mengantarkan kita nanti kalau menerima rapot amal kita insya Allah dengan tangan kanan. Bukan imam yang justru mengantarkan kita nanti kalau kemudian menerima rapot dengan tangan kiri. Ini yang penting. Pengertian imam yang harus kita gandoli adalah yang mengantarkan kita untuk selamat di akhirat karena kita akan menerima rapot kita dengan tangan kanan. Ya. Itu mau tidak mau menjadi circle kehidupan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, tidak bisa lepas daripada tahiyat kita. Keseharian kita, setiap hari kita selalu apel kepada Allah SWT dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ibadah ini ada 4. Tahiyatu ibadah lisan, ibadah ini. Jadi mulai basmalah, hamdalah, khauqalah, hasbanah, keseharian dengan lisan ini namanya at-tahiyatu. Al-mubarakatu ibadah yang berberkah. Karena antum mencari ilmu di sini itu berkah. Karena antum mencari teman-teman yang baik itu berkah. Karena antum selalu baca zikir bersama itu berkah. Karena antum selalu silaturahmi itu berkah. Pokoknya seluruhnya yang memberikan keberkahan itu al-mubarakat. As-salatu sekian banyak salat hubungan kita dengan Allah secara vertikal yang sekian banyak macamnya, ada fardu, ada namanya sunnah, ada namanya duha, namanya qiyamul lail, macam-macam. Wat-thayyibat kemudian ibadah maliyah harta, kaitannya dengan zakat, dengan infak, dengan yang lain. Semuanya untuk siapa? Lillah, semata-mata untuk Allah, kembalinya kepada Allah. Tanpa ada Rasulullah kita nggak mungkin mengenal Allah. Karena itu kemudian kita terima kasih kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak mungkin kita kenal Rasulullah tanpa kenal orang-orang soleh. Karena itu mudah-mudahan kita selamat hidup bersama dengan orang-orang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ini adalah ketetapan dari Allah. Jadi, harus dijaga. Makanya idza kunta fi ni'matin far'aha.
Kalau kamu dalam satu nikmat, jaga itu nikmat. Innal ma'asiyatu zilun ni'am. Jadi kalau kita sendiri kemudian kita melanggar aturan ini, berbuat kemudian bermaksiat, berbuat durhaka, akan menghinakan nikmat ini sendiri dan sayang-sayang sudah tentu. Karena itu jaga, alhamdulillah apa yang kita amalkan di sini monggo dijogo betul. Ini demi untuk keselamatan kita bersama insya Allah. Jadi kan itu saya penting dalam kesempatan ini saya tekankan mengenai masalah selanjutnya mesti sudah ini wong tua kabeh penginan itu kawin ya. Ini umur tua ini bingung ya. Ya, sekarang kita doa bersama-sama mudah-mudahan monggo. Ya Allah, putri-putri kita, ya Allah, pilihlah pada mereka jodoh-jodohnya yang soleh, membawa mereka kepada kebahagiaan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah misi kelanjutan kita hidup, tujuan akhirnya dapat ridho Allah. Ridho Allah dimulai dengan masuk surganya Allah itu sendiri. Kalau kita punya permasalahan ya saya masuk ke sana, kan ini adalah satu penyesalan yang luar biasa. Karena itu dalam kesempatan ini demi misi kita bersama dan demi untuk kemudian mengingat akan kita kemana setelah kita meninggalkan pondok ini, kalau bukan kemudian kembali menjadi ansor insya Allah. Siap? Siap? Oke. Akhirnya saya beri ijazah ya. Ijazah kawin oleh wong soleh ya. Ada kemarin tuh jadi ada dari Pemalang kalau waktu datang ke sini ya, adik istrinya siapa itu dari Pemalang tuh Afif waktu datang ke sini minta ijazah saya jodoh yang soleh. Tapi sebelumnya dia mau niat apa? Niat mau tabarukan di sini. Kemarin mestinya tabarukan, tahu-tahu tabarukannya nggak jadi 4 bulan 10 hari. Tabaruknya pengen sebulan saja, karena sudah dapat jodoh katanya. Oh ini mandi ini. Jadi maunya tabarukan di sini 4 bulan 10 hari itu kan minimal ya. Setelah ke sini justru laporannya alhamdulillah bisa menerima jodoh jadi. Dicatat apa enggak ini? Catat ya. Dan ini termasuk hal yang menyenangkan orang tua insya Allah ya. Setelah kita bersama minta kepada Allah melanjutkan misi ini misi yang baik. Jadi kemudian insya Allah mendapat jodoh-jodoh yang baik. Kemudian kemudian insya Allah mempunyai anak-anak yang baik. Ibarat Siti Maryam melahirkan siapa? Nabiullah Isa. Ancastukum bihadad doa tulis. Allahumma khirli. Allahumma apa? Khirli. Kha ya pakai kha. Khirli man yu'inuni. Man yu'inuni fi dini wa dunyaya wa akhirati. Jadi penting, pilihlah ya Allah untuk aku orang yang menolong aku dalam agamaku, duniaku plus akhiratku. Yatazawwajuni yang ia berkehendak untuk mengawiniku. Tidak ada acara khaflah kayak ini ya. Sandunya gak ada insyaallah. Yatazawwajuni min ibadikas salihin. Yatazawwajuni min ibadikas salihin. Saya ulangi. Allahumma khirli man yu'inuni fi dini
wa dunyaya wa akhirati yatazawwajuni ya min ibadika salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai' ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa ana syai' farhamni wa anta arhamur rahimin wa ana syai' farhamni wa anta arhamur rahimin bihaqqi wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini bihaqqi qalihi ta'ala bihaqqi wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Gambarannya adalah seperti selamatnya Nabiullah Musa waktu kecil yang dilemparkan oleh ibunya di laut. Untuk keselamatan dia jangan sampai dikorbankan oleh Fir'aun. Tapi karena Allah mencintainya, walaupun kampul-kampul ono ing segoro, akhirnya kemudian sampailah pula dalam keselamatan. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku melimpahkan atas kamu kecintaan daripada aku, katanya Allah. Walitusna'a ala ini, dan agar kamu selalu dalam penjagaan ala ini, atas pengawasan saya. Walitusna'a ala ini. Surat Thaha ayat 39. Surat Thaha ayat 39. Coba baca bareng-bareng. Allahumma khirli man yu'inuni fi dini wa dunyaya wa akhirati yatazawwajuni min ibadika salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa ana syai' farhamni wa anta arhamur rahimin bihaqqi wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini, yang artinya sudah persiapan untuk melaksanakan perkawinan. Baca setelah sholat fardu 11 kali. Baca berapa? Yang sudah siap mau kawin loh ya. Kan orang kan dewi-dewi ono sing siap ono sing ora. Yang sudah ada kesiapan, kemudian dibaca ini berapa kali? Setelah sholat fardu berapa? 11 kali. Ajastukum bihi ajastukun nabi. Alhamdulillah. Saya kira nggak usah panjang-panjang, itu saja ya, mudah-mudahan manfaat. Jadi ini tema yang dibuat ini adalah hanya untuk membabi tadzkir, yang ini menjadi bahan, yakni siapapun yang pulang meninggalkan tempat ini dan terus ingin menjuangkan agama ini dan dibahagian kewajibannya, maka dari mulai jadi khawariyin menjadi apa? Ansarullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.